Halo guys, balik lagi sama gue Fani di Kena Mental. Wah, gak terasa nih, kita udah masuk ke bulan Ramadan. Kami segenap tim dari Kena Mental mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semangat puasanya ya guys, semoga di bulan ini kita selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Oke, langsung aja nih. Kalian pernah dengar gak sih nama Azura Luna? Negara Indonesia pernah dipermalukan dan dihebohkan dengan berita penipuan internasional oleh seorang wanita dari Kediri. Hingga dia menjadi buronan Interpol dari tahun 2019 sampai hari ini. Azura ini membuat masalah di luar negeri dengan para bule dan sosialita dari berbagai negara. Kalau ditotalin nih, penipuan yang dia raih itu mencapai $500.000 atau sekitar 7 miliar. Yuk kita langsung bahas ke ceritanya. So guys, wanita penipu ini bernama Azura Luna Mangunharjono. Tapi ketika identitasnya terungkap, ternyata nama aslinya adalah Enjang Widi Palupi yang lahir di Surabaya tanggal 27 Oktober tahun 1978. Dia merupakan lulusan tahun 96 dari Seman 2 Kediri, Jawa Timur. Kemudian dia melanjutkan pendidikan ke Akademi Bahasa Asing tapi nggak sampai selesai. Azura ini merupakan wanita yang cerdas, berpenampilan menawan, terkesan atraktif, dan public speakingnya juga bagus. Selain itu dia juga humble dan friendly dan bisa dikatakan dia ini jago banget ngerawat dirinya karena dia selalu terlihat kayak all out gitu layaknya wanita-wanita classy. Pokoknya terkesan menarik lah di mata orang yang ketemu sama dia. Nah, para korbannya banyak dari kalangan kelas atas maupun artis-artis. Kenapa sampai banyak yang percaya? Karena di LinkedIn sendiri, si Azura ini mencantumkan bahwa dia merupakan lulusan S1 Psikologi di Dartmouth College. Kemudian S2 di Cambridge University dan mengambil kuliah di MIT dengan jurusan Aerospace Engineering. Nah, kalau kalian pernah nonton Spider-Man yang No Way Home, kalian tahu kan Peter sama teman-temannya itu mau masuk ke universitas mana? Yap, itu Universitas MIT yang dikarang sama si Azura ini. Biasanya LinkedIn itu kan memang platform yang digunakan sebagai professional biografi gitu kan. Jadi udah cukup meyakinkan mereka dengan hal tersebut. Salah satu korban yang dirugikan di Indonesia yaitu ketika Azura mengaku memiliki rumah di Mampang, di Kemang, di Menteng, dan juga memiliki mansion sebanyak 15 kamar di London. Tapi faktanya, semua itu adalah alamat palsu. Salah satu rumahnya yang di Kemang itu aslinya bukan rumah dia, tapi merupakan rumah dari ibu-ibu berinisial L yang berumur 60 tahun. Jadi mereka ini kenal ketika Bu L launching toko minumannya. Nah, Azura ini sering banget mengunjungi rumahnya Ibu L, dan pernah juga sampai ngajak kayak project charity gitu. Saking seringnya si Azura itu datang ke rumah Bu El, jadi ketika si Azura datang, pekerja yang ada di rumah itu udah otomatis langsung ngebukain pintu buat Azura. Karena mereka ngerasa kayak, ya itu kan temennya majikannya gitu. Hal tersebut dimanfaatkan sama si Azura dengan menggunakan alamatnya Ibu El untuk diakui sebagai alamat rumah miliknya. Sehingga orang-orang yang nganterin Azura pulang udah pasti percaya kalau itu rumahnya Azura. Karena ketika Azura turun dari mobil, ya udah otomatis itu dibukain pintunya. Jadi orang-orang akan percaya. Selain itu, Ibu L ini juga meminjamkan uang ke si Azura, tapi dibawa kabur guys. Apesnya lagi, korban penipuan lainnya itu datang ke rumah Ibu L dengan anggapan alamat itu kan rumahnya Azura gitu. Dan di situ Ibu L juga bingung karena kan posisinya dia juga korban. Nah, itu baru di Indonesia. Gimana kalau di luar negeri? Ternyata lebih brutal, guys. Yuk, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, yaitu mantan suaminya Azura. Tahun 2003, Azura ini bertemu dengan seseorang yang bernama Brad Kirk. Brad ini merupakan pengusaha hotel bintang 4 dan 5 yang bisa dibilang kaya raya tajir melintir.
Hingga cabangnya pun tersebar di beberapa negara, bahkan di Indonesia pun ada. Tahun 1997, Brad ini sempat datang ke Indonesia, tepatnya ke Bali, untuk mendirikan hotel yang bernama Bali Hyatt Resort. Setelah mengenal Azura, dia pun merasa jatuh cinta nih. Akhirnya mereka tuh memutuskan untuk menikah. Kemudian mereka memutuskan untuk tinggal di Hong Kong karena Brad ini kan harus ngurusin bisnis hotelnya itu kan. Selama pernikahannya itu, Brad ngerasa kalau hartanya tuh dikuras terus sama si Azura. Sampai akhirnya setelah 4 tahun menikah, mereka pun memutuskan untuk bercerai. Dan si Azura ini bertahan hidup di Hong Kong dengan uang terakhir yang dikasih sama mantan suaminya itu. Dia pun memulai perannya sebagai wanita sosialita yang berkeliling ke beberapa negara. Korban selanjutnya yaitu di tahun 2017 ada Robert yang merupakan mantan pacar Azura. Di mana Azura ini mengaku ke Robert kalau dia merupakan lulusan dari Harvard dan Brown University. Robert pun ketipu sampai 2 kali guys. Yang pertama dia tuh ketipu sebanyak 150.000 dolar AS atau sekitar 2,1 miliar untuk kebutuhan pemakaman ayahnya Azura. Selain itu, Azura juga menawarkan Robert untuk menyumbang ke acara-acara amal gitu di Hong Kong, yang akhirnya Robert ini menyumbang sebanyak 30.000 dolar atau sekitar 420 jutaan lah. Sebulan setelahnya, Robert ini mengecek ke penyelenggara amal terkait, tapi nyatanya gak ada donasi yang masuk atas nama Robert maupun Azura. Tapi sebenarnya gak selalu korbannya itu mengalami hal serupa kayak si Robert. Karena menurut Dewan Internasional, Azura ini terbukti pernah menyumbang di tahun 2013 sebanyak 35,9 juta ke panti asuhan di Bangladesh. Ya, meskipun intinya Robert ini juga tetap ketipu sih ya. Selanjutnya yaitu ada Hunter Biden. Saking jeniusnya nipu orang, bahkan Azura ini sampai kenalan dengan putra pertamanya Presiden AS yaitu Joe Biden yang bernama Hunter Biden. Waktu mereka kenalan, si Azura ini ngaku kalau dia ini merupakan calon ratu Indonesia dan bekerja sebagai duta besar PBB. Nah, karena Hunter ini ngerasa kayak, wah relasi nih. Akhirnya si Azura ini sampai dapat undangan makan siang dan ketemu langsung sama Joe Biden-nya. Jadi bisa dibilang si Joe Biden ini ya ketipu juga karena si anaknya percaya sama si Azura. Korban selanjutnya yaitu ada Jason, duda dari Amerika yang berumur 46 tahun. Mereka ketemu di Hong Kong pada 15 Oktober tahun 2018 ketika si Jason ini lagi makan siang di Hotel Four Seasons. Ya bisa dibilang hotel kelas atas gitu deh. Karena pekerjaannya si Jason ini kan memang bisa dibilang kayak bisnis trip gitu, jadi dia tuh sering berkeliling ke beberapa negara. Mereka duduk di meja yang kayak sebelahan gitu, terus mulai kayak curi-curi pandang, terus mulai flirting juga satu sama lain, dan akhirnya mereka kenalan. Nah, si Azura ini mulai membuat karangan baru di mana dia mengaku pernah tinggal di Bali, di Paris, dan juga di London. Dia juga mengaku memiliki 10% saham di Hotel Four Seasons tersebut. Nah, setelah mereka ngobrol-ngobrol, udah saling kenal satu sama lain, tukeran kontak juga, Jason ini pergi lagi ke Beijing, Tokyo, dan Seoul selama 1 minggu. Nah, ketika dia balik lagi ke Hong Kong, dia pun ketemu lagi nih sama si Azura di apartemennya Jason. Di sini, si Azura membuat karangan baru lagi guys, di mana dia bilang keluarganya ini masuk ke 10 keluarga terkaya di Indonesia. Katanya, ibunya merupakan seorang jaksa yang pernah dibayar untuk memenangkan mantan presiden Amerika kala itu, yaitu Bill Clinton. Sedangkan katanya ayahnya ini udah meninggal dan mewariskan hartanya sebanyak 30 juta dolar atau sekitar 420 miliar. Selain itu, Azura juga mengaku bahwa dirinya ini merupakan putri raja di Indonesia yang memiliki pendapatan sebanyak 150.000 dolar atau sekitar 2,1 miliar per bulan. Selain itu, dia juga bilang dia punya jet pribadi, di mana kalau dia mau touring gitu ke beberapa negara, dia pasti pakai jet pribadinya. Karena terlanjur percaya sama semua yang udah dikarang sama Azura, si Jason ini akhirnya ketipu sampai miliaran rupiah karena dia tuh menanamkan modal gitu untuk menjalankan bisnis yang tadinya tuh mau dijalanin bareng sama Azura. Jason ini sih sebenarnya nggak ngasih tahu kerugiannya secara spesifik. Mungkin karena ngerasa aib juga kali ya, takut ketahuan bucinnya. Korban selanjutnya yaitu ada Sofia.
Sebulan kemudian, yaitu tepatnya tanggal 26 November tahun 2018, si Azura ini ditangkap nih di Beverly Hills Hotel atas kasus tuduhan penipuan tas Hermes palsu yang dibeli oleh Sofia yang merupakan sosialita dari LA. Sofia ini tertipu sebanyak $86.000 atau sekitar 1,2 miliar karena dia membeli tas Hermes koleksinya si Azura. Dengan alibi bahwa waktu itu Azura emang lagi butuh uang untuk meningkatkan dana yayasan sosial miliknya. Makanya dia jual-jualin tuh tasnya. Setelah beberapa hari, akhirnya si tasnya pun datang nih. Tapi ketika dicek di store asli, ternyata itu merupakan tas KW, guys. Tapi sebenarnya tuh nggak kelihatan kalau secara kasat mata. Harus bener-bener dicek secara detail. Mungkin dari segi bahan atau mungkin dari segi, ya aku juga nggak tahu sih ya. Tapi intinya pas dicek sama store aslinya itu udah dipastikan tas palsu. Namun nggak sampai sehari si Azura ini dibebasin guys, karena katanya kurang bukti. Terus juga dia udah sampai nyewa pengacara mahal yang bisa dibilang ternama banget di kota itu. Dia tuh beralasan dia nggak tahu nih kalau si tasnya ini juga palsu, karena dia pun membeli dari orang lain. Korban selanjutnya yaitu ada Diany. Dia ini kenal sama Azura dari mantan suaminya si Brad Kirk tadi sejak tahun 2003. Dia mengatakan si Azura ini tuh sering banget minjem lukisan-lukisan mahalnya dia tapi nggak pernah dibalikin. Terus juga tiap mereka makan bareng, Azura nih nggak pernah mau bayar guys. Alasannya karena dia nggak bawa dompet lah, dia nggak bawa kartu kredit lah. Nah, karena udah ngerasa bestie banget nih, jadi si Diany tuh kayak ya udahlah ya, toh dia juga berkecukupan untuk ngecover bill-nya. Tapi setelah dia mulai denger desas-desus negatif soal Azura, dia pun ikut mencari tahu tentang informasi tersebut. Akhirnya dia menemukan situs chat grup diskusi yaitu Report Ripoff, di mana ternyata di situ banyak banget kesaksian dari para korban dan orang-orang yang emang kenal sama Azura. Gak hanya di Hong Kong aja, tapi sampai ke LA, Paris, dan New York. Jika di total, uang yang dibawa sama Azura itu sampai sekitar $500.000 guys. Banyak banget. Akhirnya identitas aslinya pun terbongkar. Azura pun menjadi buronan banyak pihak sampai Wellfine Property pun ikut buka suara. Mereka mengatakan bahwa si Azura ini nggak pernah bayar sewa apartemennya sampai hutangnya ini mencapai $460.000 atau sekitar 825 jutaan guys. Selain itu, asisten rumah tangganya yang merupakan TKW itu juga nggak digaji guys selama 8 tahun. Kalau dikalkulasiin, itu mencapai $76.000 Hong Kong atau sekitar 136 jutaan. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, pada tahun 2018, Azura ini pergi ke Singapura. Tapi sampai saat ini, dia tidak kunjung kembali ke Indonesia. Pada bulan September 2019, Azura ini muncul lagi guys. Bahkan dia melakukan sesi wawancara melalui video call gitu sama Post Magazine yang menanyakan terkait kayak klarifikasi tentang tuduhan-tuduhan tersebut. Azura pun membantah kalau sebenarnya dia tuh nggak bersalah katanya. Terus dia juga bilang dia tuh nggak punya nih hutang sama siapa-siapa. Selain itu, dia juga membantah pengakuan dirinya sebagai putri raja dan bilang kalau selama ini kalau gue ngomong ke orang-orang, ya gue ceritanya keluarga gue tuh biasa-biasa aja gitu. Selain itu, dia juga mengaku katanya itu dia lagi hamil guys. Dan dia bilang dia tuh nggak mau diganggu sama siapapun. Namun, sehari setelah wawancara, si Azura ini nggak bisa dihubungin, hilang kabar, sampai media sosialnya pun ikutan gak aktif terus hilang. Jurnalis yang menghubungi dia pun gak kunjung dapat balesan karena kan awalnya dia cuma mau nanya ya untuk beberapa pertanyaan tambahan, tapi ternyata nomornya udah gak aktif sampai sekarang. Nah guys, itu dia kasus dari si Azura Luna ini. Sekarang yuk kita coba analisis dari sisi psikologinya. Jadi guys, Azura ini bisa dikatakan memiliki gangguan kejiwaan. Yang pertama, sudah dipastikan si Azura ini memiliki sifat manipulatif, di mana dia akan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Yang kedua, Azura ini bisa dikatakan memiliki salah satu ciri psikopat,
di mana dia memiliki karakter yang sangat meyakinkan, yang cerdas, yang cerdik, sampai dia tuh berhasil menipu dan mengelabui orang lain. Selanjutnya, Azura ini bisa dibilang mempunyai kemampuan gaslighting, di mana ini merupakan teknik manipulasi psikologi yang membuat si pelakunya tuh akan terkesan kayak lebih berkuasa dan mampu mengontrol korbannya. Caranya yaitu dengan membuat korban jadi nggak yakin sama penilaian atau impressionnya sendiri terhadap si pelaku. Nah, ada beberapa ciri-ciri yang bisa kalian waspadai dari para gaslighter. Yaitu yang pertama, pelaku akan berbohong tapi kelihatannya kayak jujur. Biasanya pas dia lagi ngomong tuh bakal mengeluarkan ekspresi kayak wajah tanpa dosa gitu guys. Watados ya, muka-muka watados gitu. Yang kedua yaitu suka ngebantah padahal sudah terbukti bersalah. Meskipun udah banyak bukti, dia akan terus-terusan ngelak sampai akhirnya kita yang tadinya nuduh nih jadi mikir dua kali kayak ini bener nggak ya? Selanjutnya yaitu ada munafik atau bermuka dua dan playing victim. Kemudian dia pinter nih memanfaatkan kebaikan orang lain, terus dia juga akan membuat kita kayak ngerasa bingung gitu sama sisi positif yang dia punya. Contohnya kayak si Dayani tadi tuh, dia tetap aja terus-terusan bayarin makan, terus minjemin lukisan-lukisannya. Meskipun dari awal tuh dia udah muncul rasa keraguan. Selanjutnya yaitu humble dan friendly yang terkesan too much. Padahal itu taktiknya mereka untuk ngedeketin kita dan nyari tahu apa nih kelemahan kita. Karena kalau mereka udah dapat nih kelemahan kita tuh apa, mereka akan menggunakan kelemahan itu sebagai senjata utama untuk melawan kita dan mengontrol kita. Yap, itu dia guys kasus dari Azura Luna yang sampai saat ini masih belum tahu kabarnya dia tuh ada di mana. Nah, kalian kan tadi udah lihat nih foto-fotonya. Kalian hati-hati ya, kali aja kalian tuh ketemu nih sama dia, tapi tuh nggak tahu kalau itu Azura. Karena bisa aja dia kenalan bukan atas nama Azura, tapi menggunakan nama lain. Karena kan bisa dibilang tadi, dia adalah buronan internasional bahkan di bawah pengawasannya Interpol. Dari kasus ini, gue berharap kita semua bisa lebih aware agar kita nggak dimanfaatin sama orang lain, apalagi yang sering ngerasa nggak enakan. Termasuk gue, haha. Ya pokoknya intinya hati-hatilah. Thank you guys yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak nih yang aware mengenai kasus-kasus penipuan. Selain itu jangan lupa klik tombol subscribe sama loncengnya di bawah ya. Buat kalian yang punya ide, cerita, kritik, saran, bisa banget langsung komen di kolom komentar di bawah atau boleh banget DM ke Instagram official kita di @kenamental. Jangan lupa di follow juga ya. Oke, gue Fani, see you in another video dan selamat menunaikan ibadah puasa. Bye bye.